Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah analisis kompleks pertemuan ketiga. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai bab 1 ya, sistem bilangan kompleks. Khususnya subbab 1.7 mengenai akar-akar dari bilangan kompleks. Nah, bagaimana akar-akar dari bilangan kompleks? Kalau di bilangan real kan suatu akar dari bilangan kan nilainya hanya 1 ya. Nah, bagaimana dengan akar-akar dari bilangan kompleks? Apakah masih 1 atau tunggal? Atau nilainya ada banyak? Nah, kita perhatikan. Diberikan bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y ya. Maka, nah ingat ya, bentuk kutub dari Z. Ini ada Z sama dengan R dikali dalam kurung cos var pi plus I sin var pi. Nah, di lain pihak, kalian ingat kalau var pi yaitu argumen dari Z itu fungsi berharga banyak ya. Oh, maksud saya nilainya harganya banyak. Jadi, var pi bisa kita tulis juga sebagai var pi plus 2kp ya. Ingat K-nya itu bilangan bulat ya. K sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Jadi Z bisa kita tulis juga sebagai R kali dalam kurung cos var pi plus 2kp ditambah I sin var pi plus 2kp. Nah, misalkan ditanyakan akar N dari Z. Bisa akar 2, bisa akar 3, dan seterusnya. Nah, akar N dari Z itu kita misalkan sebagai mu. Ya. Nah, mu itu kita misalkan, karena kan Z itu kan bilangan kompleks, otomatis kan akarnya juga masih bilangan kompleks ya. Nah, akar N dari Z yaitu mu, yang kita misalkan mu, otomatis bisa kita tulis juga sebagai bilangan kompleks. Jadi mu-nya kita misalkan sebagai rho dikali dalam kurung cos theta ya ditambah I sin theta. Ini theta tebal maksudnya sudut ya. Maka nah, karena kan akar N dari Z itu kan var pi ya. Berarti kalau var pi-nya kita akar pangkatkan N menjadi Z ya. Jadi var pi pangkat N sama dengan Z. Nah, berarti kita balikin lagi var pi-nya. Var pi kan tadi apa? Rho dikali cos theta plus I sin theta. Berarti var pi pangkat N sama dengan rho dikali cos theta plus I sin theta pangkatkan N. Nah, Z sendiri yang di ruas kanan sama dengan apa? R dikali dalam kurung cos var pi plus I sin var pi. Nah, di ruas kirinya kita akan menerapkan rumus de Moivre ya. Sehingga kita akan dapat yang ruas kiri ya. Yang ruas kiri menjadi rho pangkat N ya. Jadi pangkatnya masuk otomatis. Itu jadi pangkat N. Nah, kan itu berarti rho pangkat N dikali dalam kurung cos theta plus I sin theta pangkat N. Nah, ingat rumus de Moivre kan sama aja apa? N-nya kayak masuk ke dalam sudutnya ya. Jadi kita akan dapat rho pangkat N dikali cos N theta plus I sin theta. Nah, sama dengan apa? Nah, di lain pihak, ingat Z tadi bisa juga dinyatakan sebagai apa? R dikali cos var pi plus 2kp plus I sin var pi plus 2kp. Nah, berarti dari dua persamaan ini kita akan mendapat apa? Ya. Sehingga kita akan dapat rho pangkat N itu sama dengan R atau ekuivalen dengan mengatakan rho itu sama dengan akar N dari R. Dan yang kedua, sudutnya. Kalian bisa lihat N theta itu akan sama dengan
var pi plus 2k pi. Atau ekuivalen dengan mengatakan theta sama dengan var pi plus 2k pi per n. Jadi, didapat akar n dari Z adalah ini. Mu k, ya, mu k sama dengan akar n dari R dikali dalam kurung cos var pi plus 2k pi per n ditambah I kali sin var pi plus 2k pi per n. Nah, untuk K yang apa? Untuk K dari 0, 1 sampai n-1. Jadi kalau ditanya akar 3, berarti dari K-nya dari 0, 1, sampai 2. Kalau ditanya akar 4 dari Z, berarti kita punya K-nya dari 0, 1, 2, 3. Berarti kita punya mu K-nya mu 0, mu 1, mu 2, sampai mu 4. Itu kalau akar 4. Jadi K-nya itu dari 0 sampai n-1. Ya. Nah, sebagai catatan, selanjutnya akar pangkat n dari Z dapat disajikan sebagai titik-titik sudut segi n beraturan dengan lingkaran luar terpusat di 0,0 dengan radius atau jari-jari n akar n. Jadi kalau ditanya akar 3, ya, nanti kan kita dapat akarnya, kan kalau akar 3, akar pangkat 3 dari Z, itu kan berarti K-nya dari 0 sampai 2 ya, 0, 1, 2. Berarti kan kita punya mu K 0, mu 0, mu 1, mu 3. Dan itu akan membentuk segitiga berarti, segitiga beraturan. Nanti ketika ujung-ujungnya disambungkan, ya, itu bisa membentuk lingkaran pusat 0,0 dengan radius, kalau akar pangkat 3 ya berarti radiusnya akar 3 dari R gitu. Nanti ada contohnya ya untuk lebih jelas. Contoh 1 ya. Jadi misal disuruh menentukan akar 3 dari Z dengan Z-nya 1. Ingat Z di sini Z sama dengan 1 itu sebagai bilangan kompleks ya. Bukan bilangan real. Kalau di bilangan real ya jelas 1 ya. Tapi untuk bilangan kompleks bagaimana? Otomatis kalau dari definisi tadi ada 3 akar ya. Ada 3 nilai akarnya. Bagaimana cara mengerjakannya? Berikut penyelesaiannya. Nah, diperhatikan seperti biasa ya, kita bawa Z-nya itu ke bentuk X plus Y. Itu kan Z sama dengan 1, berarti 1 dapat dinyatakan sebagai 1 plus I kali 0, ya. I kali 0, berarti kalau ditulis 1,0 ya, kalau di bidang kompleks, bidang Z ya, atau di bidang kartesiusnya. Itu kan berarti 1,0, berarti di kuadran berapa? 1,0 di kuadran 1 ya, atau di sumbu X positif. Sehingga, seperti biasa, kita menentukan R dan var pi-nya dulu ya. Kayak menentukan bentuk kutub ya. R-nya bagaimana? Ingat, R sama dengan apa? Akar X kuadrat plus Y kuadrat. Di sini kan X-nya apa? Bagian realnya 1. Nah, Y-nya yaitu bagian imajinernya adalah 0. Berarti R adalah akar 1 kuadrat plus 0 kuadrat. Sama dengan 1 ya, itu kan akar 1. Akar 1, 1. Lalu var pi-nya bagaimana? Nah, tangan var pi, ingat apa? Y per X. Y di sini 0, X-nya 1. 0 per 1 apa? 0. Nah, ingat ini kan di kuadran 1. Kuadran 1, tangan yang hasilnya 0 apa? 0 ya. 0 radian ya. Berarti var pi-nya kita dapat 0. Nah, kita harus pastikan dulu dia sudah harga utama ya. Apakah 0 sudah harga utama? Harga utama argumen Z? Jelas sudah ya, karena 0 itu jelas lebih dari sama dengan min pi dan kurang dari sama dengan pi ya. Jadi var pi-nya harus harga utama ya. Nanti kalau belum harga utama, kalian bisa pakai cara seperti di pertemuan kedua ya.
Jadi memilih K ya kalau belum harga utama. Kalau ini udah harga utama, berarti kita sudah dapat R dan var P-nya. Nah, lanjut yang ditanyakan akar 3 ya. Misalkan akar 3Z, kita misalkan sebagai apa? Mu ya. Dengan mu sama dengan rho dikali cos theta plus I sin theta. Berarti kita akan dapat rho-nya apa tadi? Rho kan akar N dari R ya. Berarti kalau ini akar 3 berarti rho-nya akar 3 dari R. Akar 3 dari 1 sama dengan 1 ya. Lalu theta. Theta apa? Theta sama dengan var Pi plus 2Kp per N. Ingat N-nya di sini 3. Berarti sama dengan 0 plus 2Kp per 3. Sama dengan 2Kp per 3. Ingat K-nya apa? Dari 0 sampai N-1. Karena di sini N-nya 3 berarti dari 0 sampai 2. Jadi K-nya 0, 1, 2. Sehingga kita akan dapat akar-akarnya apa saja. Nah, ingat kembali ya. Mu K sama dengan apa? Akar N dari R dan cos var Pi plus 2Kp per N plus I sin var Pi plus 2Kp per N. Ya. Nah, di sini akar N dari R-nya seragam semua ya, satu semua ya. Yang berubah di sini berarti nilai dari var Pi plus 2Kp per N-nya. Kita mulai dari K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0 berarti kita dapat mu 0 sama dengan akar N dari R-nya, akar 3 dari R, di sini 1 ya. Nah, cos dari var Pi plus 2Kp per N, K-nya kan 0. Berarti 2 kali 0. Di sini kan tetanya apa? Atau var Pi plus 2Kp per N-nya apa? 2Kp per 3 ya. Berarti ketika K-nya 0, ya, sudutnya atau tetanya menjadi 0. Berarti 1 dikali cos 0 plus I sin 0. Berarti apa? 1 dikali cos 0 berapa? 1 ya. Plus I kali sin 0 berapa? 0. Berarti 1 dikali dalam kurung 1 ditambah I kali 0. I kali 0, 0 ya. Berarti sama aja 1 dikali 1 sama dengan 1 ya. Kalian nanti untuk catatan bisa ditulis rinci sendiri ya. Lanjut untuk K sama dengan 1. Berarti kita akan dapat akarnya mu 1. Mu 1 sama dengan apa? Itu ya, ingat ya, akar 3 dari R-nya itu 1 dikali. Nah, ketika K-nya 1, berarti 2Kp per 3 jadi 2Pi per 3. Berarti kita akan dapat 1 kali cos 2Pi per 3 plus I sin 2Pi per 3. 2Pi per 3 itu berapa? 120 ya. Nah, ingat cos 120. Cos 120 itu min 1, sin 120 itu setengah akar 3. Makanya kita dapat mu 1 adalah min setengah ditambah plus I setengah akar 3. Dan akar yang terakhir, yaitu K sama dengan 2, berarti mu 2 sama dengan apa? 1 ya. 1 dari apa? Akar 3 dari R ya. Dikali cos. Kalau K-nya 2 berarti 2Kp per 3-nya jadi 2 kali 2Pi per 3 ya. 2 kali 2 berarti 4. Berarti kita akan dapat 4Pi per 3 sudutnya. Jadinya kita dapat 1 dikali cos 4 per 3 ditambah I sin 4 per 3. Seperti itu. Nah, ingat 4 per 3 berarti berapa? 240 ya. 240 cos 240 itu berarti di kuadran 3. Cos sama sinnya negatif semua ya. Berarti cos 240 itu min setengah, sin 20 juga negatif ya. Min setengah akar 3. Jadinya mu 2 kita akan dapat min setengah dikurangi I setengah akar 3. Nah, ini ya. Inilah 3 akar dari akar 3 dari Z dengan Z sama dengan 1. Gitu nyarinya. Ya. Jadi langkahnya apa? Bawa yang di dalam akarnya, di dalam hal ini Z sama dengan 1 ya, dibawa ke dalam bentuk X plus Y, lalu tentukan apa? R sama var Pi-nya,
Ingat varp-nya harus harga utama ya. Lalu kita tentukan rho dan tetanya. Rho apa? Rho itu akar n dari R, dan theta adalah apa? Varp plus 2kp per n. Nah, tinggal dimasukin tuh ke mu k. Dengan mu k itu ada di kotak merah. Ingat, dan k-nya itu dari 0 sampai n-1. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalian ingat tadi apa? Kalau akar-akar ini membentuk segi n beraturan ya. Nah, perhatikan keterangan berikut. Nah, penyajian secara geometri dari akar 3 dari Z atau akar 3 Z sama dengan 1 ya. Perhatikan bahwa ini. Tadi apa? Mu 0 sama dengan apa? 1 ya. 1 itu bisa ditulis sebagai 1 plus I0 ya. I kali 0. Berarti 1,0. Mu 1 apa tadi? Min setengah plus I setengah akar 3. Berarti kalau kita tulis sebagai titik apa? Min setengah, setengah akar 3. Lalu mu 2 kita akan dapat dalam kurung min setengah, min setengah akar 3. Berarti kalau kita gambar secara kartesius ya di bidang, lebih tepatnya di bidang Z atau di bidang kompleks, gimana? Kita tinggal gambar aja itu titik-titiknya. Maka kita akan dapat gambar seperti ini. Ya, jadi kalian gambar mu 0. Mu 0 kan berarti 1,0 ya di apa itu? Di sumbu X ya. Lalu mu 2 itu berapa? Mu 2 itu min setengah, setengah akar 3. Lalu mu 1 itu berarti ya, mohon maaf, maksudnya mu 1 tadi berapa? Min setengah, setengah akar 3 ya. Dan mu 2 apa? Min setengah, min setengah akar 3. Seperti itu. Ya. Nah, ketiga titik itu dihubungkan, nanti kalian akan dapat segitiga beraturan ya. Itu segitiga sama sisi berarti ya. Nah, kalau ujung-ujungnya dihubungkan, itu akan membentuk lingkaran ya. Pusatnya 0,0. Nah, bisa kalian cek. Bisa kalian lihat di sini ya. Jari-jarinya atau radiusnya adalah akar 3 dari R, yaitu 1 kalau dalam hal ini. Bisa kalian lihat ya, itu jari-jarinya 1. Seperti itu. Ya, gambarnya. Jadi kalian gambar titiknya, lalu titik-titiknya itu dihubungkan membentuk segitiga. Begitu. Lalu luarnya luar dari titik-titik itu dihubungkan akan membentuk lingkaran. Lingkaran pusat 0,0, radius atau jari-jarinya akar N dari R gitu. Lalu contoh kedua, ini ada contoh bentuk lainnya. Nah, misal ditanya ini, tentukan penyelesaian dari Z pangkat 4 ditambah 16 sama dengan theta. Theta di sini tetanya nggak tebel ya, ini tetanya berarti vektor 0 ya. Nah, jawab atau penyelesaiannya. Nah, kalian perhatikan bahwa ini ya, Z pangkat 6 plus 16 sama dengan theta, berarti bisa kita tulis sebagai Z pangkat 4 sama dengan min 16. Ya, seperti itu. Nah, berarti sama aja kita mencari Z sama dengan akar 4 dari min 16. Jadi kita disuruh mencari akar 4 dari min 16. Ya. Nah, berarti kita misalkan, kalau di contoh 1 kan tadi yang di dalam akarnya Z ya. Kalau di contoh ini yang di dalam akarnya jangan Z lagi, nanti rancu dengan Z yang kita cari. Di sini kan Z-nya apa? Akar 4 dari min 16. Nah, kita namakan yang di dalam akarnya, kita namakan nu ya. Nu sama dengan
16, min 16 ya. Maka kita akan dapat apa? Z-nya sama dengan akar 4 dari new ya. New. Sehingga nah, Z-nya di sini kan berarti apa? Kalau di contoh 1 posisinya Z di sini adalah mu-nya, mu ya, mu-nya. Mu K-nya. Nah, kalau di sini posisinya Z adalah posisinya mu ya. Jadi nanti kita kalau di contoh 1 kita akan dapat mu K, kalau di sini kita akan dapat ZK gitu ya. Nah, sehingga kita misalkan di sini apa? Z-nya sama dengan rho dikali cos theta plus I sin theta. Itu ya. Jadi jangan bingung, itu cuma simbolis saja ya. Nah, berarti kita akan cari dulu apa? R dan rho dari bilangan yang di dalam akarnya kan. Ingat di contoh 1 tadi bilangannya di dalam akarnya apa? Z. Kalau di sini bilangannya di dalam akarnya itu mu-nya. Berarti kita akan cari R dan var P dari mu ya, atau min 16. Nah, seperti biasa min 16-nya atau mu-nya kita nyatakan dalam bentuk X plus Y ya. Berarti di sini apa? Min 16 plus I kali 0. Berarti sama dengan min 16,0. Itu berarti apa? Di sumbu X negatif ya. Di sumbu X negatif. Ingat sumbu X negatif. Ya, kalau tadi contoh 1 di kuadran 1 apa? Atau di sumbu X positif ya. Sehingga kita akan dapat apa? Nah, R-nya apa? Akar X kuadrat plus Y kuadrat. Di sini berarti akar dalam kurung min 16 kuadrat plus 0 kuadrat sama dengan, kan sama aja akar 16 kuadrat ya. Sama aja akar 6. Sama aja hasilnya 16. Lalu var P-nya, tangannya apa? Y per X ya, Y-nya 0, X-nya min 16, sama dengan 0. Tapi ingat, dia di sumbu X negatif. Kalau di sumbu X positif apa tadi? Kan 0 ya, yang di contoh 1. Nah, kalau ini di sumbu X negatif. Itu berarti apa? 180 ya. 180 atau pi. Ingat sudut-sudut ya, sudut-sudut. Kan mulainya dari apa? 0 derajat itu di sumbu X positif. Lalu 90 derajat itu di sumbu Y positif. 180 itu di sumbu X negatif. Lalu 270 di sumbu Y negatif, kan kayak gitu. Ya, letak-letaknya ingat ya, bentuk kutub ya. Di kalkulus 2 ya kalau nggak salah, kalau nggak di geometri analitik. Nah, berarti var P-nya apa? P. Apakah sudah harga utama? Sudah ya. Ingat, harga utama itu lebih dari sama dengan min P dan kurang dari sama dengan P. Ini sudah P ya, sudah. Ya sudah, kalau harga utama sudah selesai ya. Kalau belum harga utama gimana? Buka lagi pertemuan 2 ya, caranya bagaimana mencari harga utama ya. Sudah dapat tadi R-nya 16 ya, var P-nya P. Nah, karena tadi apa? Akar 4 dari nu sama dengan Z, dan Z-nya apa? Rho dikali dalam kurung cos theta plus I sin theta, maka theta tebal ya. Maka apa? Rho-nya apa tadi? Rho adalah akar N dari R ya, berarti akar 4 dari 16. Akar 4 dari 16 berapa? 2 ya. 2. Lalu theta apa? Theta itu var P plus 2kp per N ya. Var P plus 2kp per N. Var P-nya di sini P, berarti N-nya di sini 4. Berarti var P-nya akan sama dengan P plus 2kp per 4. Dan K-nya apa? K-nya dari 0 sampai N-1. Di sini N-nya 4, berarti dari 0 sampai N-1-nya apa? 3. Berarti K-nya dari 0, 1, 2, 3. Kita nanti akan dapat 4 bentuk akar.
Sehingga untuk K 0. Untuk kalau K-nya 0, berarti apa? Kalau ingat ya, di sini posisi kalau di contoh 1 tadi apa? Mu K, kalau di sini ZK ya. Berarti kita dapat Z0-nya apa? Kan apa? Sama dengan apa? Rho kali dalam kurung cos theta plus I sin theta. Rho-nya sebut semua ya nanti ya. Berarti sini 2 dikali cos. Nah, K-nya 0. Kalau K-nya 0 dimasukkan ke theta berarti apa? Pi plus 2 kali 0 pi per 4. Berarti apa? Pi per 4. Jadi kita akan dapat 2 kali cos pi per 4 plus I sin pi per 4. Pi per 4 berapa? 45 derajat ya. Cos dan sin 45 sama ya, setengah akar 2. Berarti kita dapat Z0 sama dengan 2 kali dalam kurung setengah akar 2 plus I setengah akar 2. Kalian kalikan 2-nya ke dalam ya, pakai sifat distributif. Berarti kita akan dapat akar 2 plus I akar 2. Lanjut K1. Berarti kita di sini akan dapat Z1 sama dengan rho-nya 2 ya. Dikali sudutnya jadi berapa tetanya? K-nya 1. Berarti jadi pi plus 2 kali 1 pi per 4 atau pi plus 2 pi per 4. Berarti pi jadinya 3 pi ya pembilangnya. Jadinya kita dapat cos 3 pi per 4 plus I sin 3 pi per 4. 3 pi per 4 itu berapa? 135 ya? Ya, 135. Itu berarti di kuadran 2, cosnya negatif, sinnya positif. Berarti kita dapat 2 dikali min setengah akar 2 plus I sin plus I setengah akar 2. Itu kalau dikalikan, kita akan dapat min akar 2 plus I akar 2. Lanjut ke K sama dengan 2. K-nya 2, rho-nya tetap ya. K-nya 2, berarti jadinya 5 pi per 4 ya, dimasukkan ke theta yang atas itu. Berarti jadi 2 dikali dalam kurung cos 5 pi per 4 plus I sin 5 pi per 4. 5 pi per 4 itu berapa? 225 ya. 225 di kuadran berapa? 3. Kuadran 3 apa? Yang negatif. Sin sama cosnya negatif. Jadi kita dapat 2 kali dalam kurung min setengah akar 2 dikurangi I setengah akar 2. Berarti kita akan dapat min akar 2 dikurangi I akar 2. Lalu K sama dengan 3. Berarti ketika K-nya 3, sudut tetanya jadi berapa di situ? Tetanya jadi apa? Pi plus 6 pi per 4 ya. Berarti jadi cos 7 pi per 4 ya. Jadi Z3 sama dengan 2 dikali dalam kurung cos 7 pi per 4 ditambah I sin 7 pi per 4. 7 pi per 4 berarti 315 ya di kuadran 4. Cosnya positif, sinnya negatif. Berarti 2 dikali setengah akar 2 min I setengah akar 2. Kalau kalian kalikan akan dapat akar 2 min I akar 2. Jadi ini adalah keempat akarnya ya. Jadi Z0 sampai Z3. Lalu gambarnya bagaimana? Caranya sama ya dengan yang contoh 1 tadi. Nah, yang perhatikan Z0-nya apa? Akar 2, akar 2 ya. Z1-nya min akar 2, akar 2. Z3-nya min akar 2, min akar 2. Z3-nya akar 2, min akar 2. Ini berarti akan menjadi apa? Kalau akarnya 4, segi 4 beraturan. Ya. Gambarnya akan seperti apa? Nanti kalian gambarkan titik-titiknya dulu ya. Z0 sampai Z3. Ya, maka kita akan dapat ini. Z0-nya ya, apa? Akar 2, akar 2, ya. Z1-nya min akar 2, akar 2, ya. Z2-nya min akar 2, min akar 2, dan Z3-nya akar 2, min akar 2.
Kalian hubungkan titik-titik ujungnya, Z0, Z1, Z2, Z3 itu akan bentuk segi 4 beraturan ya. Persegi berarti. Nah, kalau kalian hubungkan, akan membentuk lingkaran. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya kan apa? Akar 4 dari R ya. Di sini berapa tadi akar 4 dari R-nya? Berarti rho ya. Jari-jarinya itu rho-nya. Rho-nya berapa? 2. Kan rho sama dengan akar 4 dari R dia. Atau secara umum rho-nya adalah akar N dari R-nya. Jadi jari-jarinya itu rho-nya. Atau akar N dari R. Di sini 2 gitu ya. Gambarnya seperti itu. Nah, tadi sudah akar-akar ya, mencari akar-akar. Nah, sekarang daerah di bidang kompleks. Daerah di bidang kompleks. Bidang kompleks apa? Kalau di R, agak di Kartesius ya. Jadi Kartesius di bilangan kompleks, sistem bilangan kompleks itu adalah kita namakan sebagai bidang kompleks ya. Jenis-jenis daerahnya apa saja? Nah, berikut ini beberapa daerah di bidang kompleks. Dinyatakan dalam definisi 181 ya. Jadi diberikan, misal ada himpunan E, subsetnya himpunan bilangan kompleks, gitu ya. Dan bilangan kompleks Z0 sama dengan X0 plus IY0, ya. No, yang I1. Kita definisikan persekitaran dulu ya. Persekitaran titik Z0 dengan radiusnya R lebih dari 0 itu ditulis NRZ0 ya, didefinisikan sebagai berikut. Nah, NRZ0 adalah himpunan yang anggotanya Z dengan syarat konjugat, konjugat modulus maksud saya ya. NRZ0 sama dengan himpunan yang anggotanya Z dengan syarat modulus dari Z min Z0 itu kurang dari R. Ingat apa? Modulus Z min Z0 itu apa? Kalau di pertemuan kedua, ini saya jelaskan lagi ya. Itu adalah apa? Akar dari X min X0 kuadrat plus Y min Y0 kuadrat ya, kurang dari R. Gitu. Atau sama aja bilang apa? NRZ0 ternyata adalah Z dengan syarat ini ya, Z otomatis apa? X plus Y ya. Ini dengan syarat dia berada di dalam lingkaran ini apa? Lingkarannya pusat X0, Y0, jari-jarinya R ya. Itu kan apa? Berarti Z-nya apa? X plus Y ya, dengan syarat Z-nya X min X0-nya X min X0 kuadrat plus Y min Y0 kuadrat kurang dari R kuadrat. Atau kalau secara geometri, Z-nya itu berada di dalam. Ya, kalau kurang di dalam, kalau sama dengan itu pada itu berarti di lingkarannya. Kalau lebih besar apa? Di luar. Ya, ingat di penyajian geometri kemarin ya. Jadi ternyata persekitaran titik Z0 itu ya. Daerah di dalam lingkaran ya. Seperti itu. Nah, lalu titik I2, titik Z0 disebut titik limit himpunan E di bidang Z atau di bidang kompleks ya. Jika apa? Jika setiap R positif berlaku, NRZ0 diiriskan dengan E dikurangi dengan bilangan Z0 ya, itu tidak sama dengan himpunan kosong. Gitu. Ini mirip ya dengan definisi di sistem bilangan real ya, di analisis ya. Bisa kalian buka nanti ya. Itu mirip ya. Itulah titik limit. Lanjut I3, nah titik Z0 itu disebut titik interior atau titik dalam ya.
Istilah lain titik interior adalah titik dalam dari himpunan E di bidang Z atau bidang kompleks ya. Jika apa? Jika terdapat, kalau tadi titik limit untuk setiap ya, kalau titik interior atau titik dalam itu jika terdapat R positif sehingga persekitarannya Z0 dengan radius R yaitu NRZ0 subsetnya E. Jadi persekitarannya itu ada di dalam himpunan E-nya. Nah, lalu ke I4 ya. Titik Z0 disebut titik batas. Nah, ini tadi ada titik limit, ada titik dalam, ini ada titik batas. Jika apa? Jika untuk setiap, nah ini untuk setiap lagi ya, untuk setiap R positif berlaku NRZ0 iris E tidak kosong dan juga NRZ0 iris E komplement juga tidak kosong ya. Jadi maupun diiriskan dengan E maupun E komplement itu irisannya bukan himpunan kosong ya. Lalu I5 ya, yang kelima. Titik Z0 disebut titik tracing ya. Istilahnya tracing ya. Tracing berarti terkecil ya. Jika apa? Jika Z0 bukan titik limit. Nah, kalau titik limit apa? Titik limit kan tadi apa? Untuk setiap R positif, NRZ0 diiriskan E dikurangi Z0-nya, tidak himpunan kosong. Nah, bukan titik limit berarti ingkarannya yang berlaku. Ingkarannya untuk setiap apa? Terdapat R positif sehingga apa? Kalau tadi di limit itu NRZ0 iris E dikurangi Z0 itu tidak kosong, berarti kalau di titik tracing ini NRZ0 iris E dikurangi Z0 itu merupakan himpunan kosong ya. Lalu keenam, himpunan E dikatakan terbuka jika setiap Z0 anggota E ya, jadi sekarang himpunan ya, kalau tadi namanya titik-titik, sekarang himpunan E. Himpunan E terbuka jika setiap Z0 anggota E, jadi setiap anggotanya E itu merupakan titik interior atau titik dalam. Nah, kalian ingat lagi titik dalam ya di I3. Itu titik interior. Lalu ke berapa? 7 ya. Himpunan E dikatakan tertutup jika apa? Jika E memuat semua titik limitnya. Jadi kalau ada titik limit E ya, titik limit itu adalah anggotanya E gitu ya. E memuat semua titik limitnya gitu. Lanjut ke-8 ya. Himpunan E dikatakan terbatas jika ini mirip yang dianalisis ya. Jika terdapat bilangan M positif, sehingga untuk setiap set anggota E berlaku, kalau di bilangan positif nilai mutlak, kalau di sini modulus. Berlaku modulus Z kurang dari sama dengan M. Modulus, ingat. Lalu ke-9 ya. Himpunan E dikatakan terhubung ya. Jadi ada himpunan yang namanya himpunan terhubung itu jika setiap dua titik elemen di E. Jadi kalau kalian ambil sebarang dua titik di dalam E ya, itu pasti dapat dihubungkan oleh suatu rantai kontinu dari berhingga banyak penggal garis yang semuanya terletak di E. Jadi pasti dapat dihubungkan oleh suatu beberapa penggal garis ya. Penggal garis nanti ada ilustrasinya ya. Lalu ke 10 ya. Suatu himpunan E
yang terbuka dan terhubung, ya. Jadi kalau ada himpunan E terbuka dan terhubung itu disebutnya domain. Ya, syarat berarti kalau ditanya domain, himpunannya harus terbuka dan terhubung. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contohnya. Ya kan tadi baru pengertian. Itu apa sih Bu tadi? Nah, ini ada contoh-contohnya ya. Contoh A, misal diberikan himpunan E. E-nya E-nya adalah himpunan yang anggotanya Z dengan Z syaratnya modulus Z kurang dari 1. Ingat modulus kurang dari 1 itu apa? Ayo. Maka ingat kembali ya, modulus Z kurang dari 1. Modulus Z apa? Z-nya X plus Y ya. Berarti modulusnya adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari 1. Berarti apa? Ekuivalen dengan mengatakan X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari 1 kuadrat ya, atau 1 ya. Itu berarti apa? Sehingga, nah ini kan, E sama dengan Zx, Y dengan syarat X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari 1. Itu berarti apa E? E apa? Himpunan semua titik di dalam lingkaran yang pusatnya apa? 0,0 dan jari-jari atau radiusnya adalah 1. Ya. Ini berarti sedikit mengulang kembali di yang penyajian geometri ya. Jadi mengulang kembali harusnya lebih ngelotok ya. Nah, gambarnya gimana? Oh, gampang ya. Lingkaran. Ingat semua titik di dalam lingkaran ya. Kan ini kurang dari ya, nggak ada sama dengan ya. Berarti kalian gambar lingkaran, karena nggak ada tanda sama dengan, berarti lingkarannya putus. Dari yang diarsir apa? Ingat, itu kurang dari, berarti di dalam. Berarti yang diarsir itu yang di dalam lingkaran. Gitu ya, ingat ya, ini mengulangi lagi ya. Lanjut ke contoh selanjutnya. Yang B, nah ini kita disuruh gambar himpunan atau daerah dari himpunan ini. Z dengan syarat Z-nya adalah bagian imajiner dari seper Z yang lebih dari 1. Dengan syarat Z-nya bukan tidak sama dengan theta atau vektor 0 di sini ya. Gimana ini? Imajiner dari seper Z, berarti kita harus cari seper Z-nya dulu. Ya. Jawab. Diperhatikan bahwa untuk setiap Z dengan Z-nya apa? Tidak sama dengan theta ya, bukan vektor 0. Berlaku apa? Seper Z. Kita kalikan atas bawah dengan konjugat Z, berarti kita dapat sama dengan konjugat Z per Z kali konjugat Z apa? Modulus Z kuadrat ya. Berarti sama dengan konjugat Z-nya akan menjadi apa? X min Y per modulus Z kuadrat apa? Akar dikuadratin, akarnya hilang ya. Berarti jadinya X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, berarti bagian realnya apa? Kita pecah-pecahan tersebut ya. Itu dijabarkan, jadi kita dapat bagian realnya apa? X per X kuadrat plus Y. Dan bagian imajinernya apa? Min Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, itu kan di himpunan, syarat himpunannya apa? Imajiner. Bagian imajiner dari seper Z lebih dari 1. Nah, di situ bagian imajinernya apa? Min Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Maka, bagian imajiner dari seper Z, ini tadi ya, sudah saya sebutkan, min Y per X kuadrat plus Y kuadrat, sehingga tadi apa? Syaratnya lebih dari 1 ya. Nah, kalian lihat, ini bisa kalian kalikan silang ya penyebutnya ya, karena kan X kuadrat plus Y kuadrat kan tidak sama dengan 0 ya. Kalian kalikan silang, nanti akan dapat persamaan, pertidaksamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus Y kurang dari 0.
itu apa? Nah, kita kuadratkan sempurna yang ruas kiri. Diperoleh, gitu kan? X kuadrat plus Y kuadrat plus Y plus seperempat. Nah, itu kan dimunculkan seperempat, berarti di ruas yang kanan kita juga harus tambahkan dengan seperempat ya, biar nilainya tetap. Berarti kita akan dapat X kuadrat kan kita bisa tulis sebagai X min 0 kuadrat. Nah, Y kuadrat plus Y plus seperempat ya, sama dengan Y plus seperempat, Y plus setengah kuadrat. Kurang dari seperempat sendiri adalah apa? Setengah kuadrat. Ini berarti apa? Ingat, kalau X min A kuadrat plus Y min B kuadrat kurang dari R kuadrat itu apa? Daerah di dalam lingkaran pusat X0, pusat A, B, jari-jari R ya. Kalau ini berarti apa? Pusatnya apa? Ya. Jadi dengan kata lain, daerah Z dengan syarat ini, imajinernya seperset lebih dari 1, ya, merupakan daerah di dalam lingkaran pusat apa? 0, min setengah ya. Ya, ingat ya. Kan kalau X min A kuadrat plus Y min B kuadrat, pusatnya A, B ya. Nah, kalau ini kan X min 0, A-nya 0, B-nya apa? Kan plus setengah, berarti Y min setengah, min ya. Berarti B-nya setengah, ya. B-nya min setengah, berarti pusatnya 0, min setengah, jari-jarinya berapa? Setengah, gitu. Ya. Kalian di sini ingat ya cara mengkuadratkan sempurna ya. Gitu. Ini kan sudah diajarkan ya kuadratkan sempurna di kalkulus 1 ini ya. Kalian bisa buka-buka kembali. Cari di internet juga banyak ya cara mengkuadratkan sempurna. Jadi jangan, pokoknya cari banyak referensi ya. Nah, berarti gambarnya bagaimana? Ya. Nih ya. Lingkaran pusat apa tadi? 0, min setengah. Berarti di bawah sumbu X ya. Jari-jarinya berapa tadi? Jari-jarinya setengah. Jadi ini untuk ilustrasi saja. Di sini jari-jarinya adalah setengah. Begitu ya. Berarti dia lingkaran yang menyinggung sumbu X gitu ya. Jadi dalam gambar juga jangan ngasal. Ini kan sudah terlihat ya, dari 0 itu kan pusatnya min setengah. Berarti dari sumbu X ke min setengah kan setengah. Itu kan mewakili F. Jadi ini kita akan dapat gambarnya seperti ini. Ya, lingkaran di dalam daerah di dalam lingkaran maksud saya ya. Itu kan nggak ada sama dengannya tadi ya, berarti lingkarannya putus terus kurang dari ya, berarti kalau kurang dari itu yang diarsir bagian dalam, yang bagian abu-abu itu begitu ya. Lanjut contoh C. Nah, dari himpunan yang contoh A tadi ya, contoh A tadi apa? E dengan syarat apa? Himpunan yang anggotanya Z dengan syarat Z-nya modulus Z-nya kurang dari 1 ya. Nah, saya diberikan bilangan kompleks Z0 dan Z1 dengan, nah ini Z0 dan Z1, Z0 modulusnya kurang dari 1 berarti di dalam lingkarannya ya. Nah, kalau Z1 modulusnya sama dengan 1 berarti pada lingkarannya, berarti di garis pembentuk lingkarannya itu. Berarti kalau digambar gimana? Kayak gini ya. Z-nya itu pas di lingkarannya, Z0-nya ada di dalam ya, di dalam lingkaran. Nah, sehingga diperoleh Z0 ini namanya titik interior ya. Bisa kalian lihat setiap titik Z0 ya yang kurang dari
1 itu pasti ada di dalam daerah E, ya kan? Jadi pasti E-nya itu terbuka, ya. Jadi kalau semua anggotanya, titik interiornya ya, itu di dalam E, itu pasti E-nya terbuka. Oh, sorry, maksud saya, kalau setiap Z0 anggota E merupakan titik interior E, itu pasti E-nya terbuka. Ya. Pokoknya kalau gampangannya secara geometri itu, kalau gambarnya, garisnya itu ya, pembatasnya itu putus-putus, itu pasti terbuka. Kalau secara geometri gitu. Oke. Nah, di sini kan gambarnya apa? Putus-putus. Itu berarti terbuka himpunannya. Di sini kan namanya himpunan E tadi ya, dari contoh A. Itu E-nya terbuka. Kalau batasnya itu putus-putus. Nah, lalu Z1. Nah, Z1 inilah yang dinamakan titik limit. Ya. Gitu. Nah, lalu Z1 sendiri terletak pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 ya. Sehingga untuk setiap R lebih dari 0 itu berlaku apa? Bisa kalian lihat. Persekitarannya Z1 dengan radius R diiriskan dengan E itu tidak kosong. Begitu juga dengan irisannya dengan E komplement. Ya, itu juga tidak kosong. Jadi semua titik yang berada di lingkaran itu juga merupakan titik-titik perbatasan. Ya. Jadi titik pada lingkarannya itu adalah titik-titik batasnya. Gitu. Lalu contoh D, itu diberikan himpunan A. Himpunan A itu gabungan dari yang pertama himpunan Z dengan syarat modulus Z kurang dari 1. Itu berarti apa? Daerah di dalam lingkaran, jari-jarinya 1, pusatnya 0,0. Lalu itu gabung 2, berarti titik 2. Ya. Titik 2 itu ya, titik 2. Bukan lingkaran yang warnanya merah itu ya, tapi titiknya saja. Gitu ya. Jadi daerah di dalam lingkaran dan titik 2 saja. Jadi yang daerah abu-abu dan titik 2 saja itu adalah A. Nah, diperoleh Z sama dengan 2 inilah yang namanya titik terasing. Sebab apa? Sebab terdapat apa? Kalian ingat ya tadi definisi terasing ya. Definisi terasing apa? Bukan titik limit, yaitu apa? Terdapat R positif sehingga persekitarannya itu diiriskan dengan himpunannya, ya, dikurangi titik tersebut, dalam hal ini 2, itu merupakan himpunan kosong. Kalian lihat, kalau kalian ambil R-nya setengah, ya, itu kan persekitarannya itu, yang berwarna pink itu ya, persekitaran 2 adalah yang berwarna pink. Sehingga kalian lihat daerah pink dengan daerah abu-abu kalau diiriskan apa? Kalau diiriskan kan hasilnya hanya apa? Hanya titik 2 saja kan? Ingat daerah A apa daerahnya? Saya ulangi lagi, yang abu-abu dan titik 2. Lalu persekitarannya 2 apa? Yang warna pink. Berarti irisannya daerah A dengan persekitarannya 2 itu kan berarti persekitarannya daerah apa? Irisannya daerah pink dengan titik 2. Berarti kan hanya titik 2. Nah, berarti irisannya hasilnya hanya 2. Dikurangi dengan 2, otomatis dia akan menghasilkan himpunan kosong. Gitu. Ya, jadi tidak ada anggotanya. Makanya Z sama dengan 2 adalah titik terasing. Nah, sekarang contoh selanjutnya. Nah, kalau tadi apa? Yang contoh A, itu modulus Z-nya kurang dari saja. Kalau ini kurang dari atau sama dengan 1. Ini merupakan himpunan tertutup. Ya, jadi gampangannya apa?
Kalau batas himpunannya itu putus-putus atau tandanya hanya kurang dari atau lebih dari, itu berarti daerahnya terbuka. Nah, kalau ada sama dengannya, kan berarti ketutup ya. Lingkarannya itu penuh, itu berarti himpunan tertutup. Himpunan tertutup apa tadi? Memuat setiap titik limitnya. Lanjut. Himpunan E dengan gambar daerah sebagai berikut merupakan himpunan terbatas. Nah, himpunan terbatas apa? Yuk, ada batasnya. Tadi apa himpunan terbatas? Terdapat M positif sehingga modulusnya untuk setiap Z anggota himpunannya di sini E, modulusnya Z kurang dari M. Jadi ada modulus Z kurang dari M itu apa? Berarti lingkaran pusat 0,0, jadi jarinya M ya. Jadi kalau kalian lihat gambar himpunan E di sini ya, itu kalian bisa bikin suatu lingkaran ya dengan jari-jari suatu M ya yang berada di luar daerahnya tersebut ya. Jadi mau batasnya titik-titik atau batasnya itu penuh, itu selama daerahnya itu ada di dalamnya seperti ini ya. Ini kan daerahnya yang diarsir itu ya. Kalau yang yang batasnya penuh berarti daerahnya pada di dalam dan pada. Kalau yang putus-putus daerahnya hanya di dalam. Ini merupakan himpunan terbatas ya. Nah, contoh selanjutnya G ya. Himpunan E dengan gambar-gambar daerah sebagai berikut itu merupakan himpunan terhubung. Jadi himpunan ini ya, himpunan terhubung apa? Setiap ambil dua titik pasti dapat dihubungkan oleh suatu penggal garis. Jadi misal kalian ambil dua titik hitam ya di dalam ya daerahnya atau anggota himpunannya, kalau kalian hubungkan itu bisa dihubungkan dengan penggal garis. Nah, di situ kalau di gambar ini dapat dihubungkan dengan dua penggal garis. Itu juga bisa 3 penggal garis juga bisa ya, atau 1 penggal garis mungkin itu juga bisa ya. Pokoknya berhingga penggal garis gitu. Ya. Lalu H, nah himpunan E dengan E1 dan E2, E1 gabung E2, gambar daerahnya sebagai berikut itu tidak terhubung. Jadi E1 dan E2 itu saling asing ya, nggak ada irisannya. Ya jelas kalau kalian ambil di titik E1 dan titik E2, penggal garisnya apa? Pasti akan tidak di dalam himpunan E tersebut kan, pasti ada yang di luar himpunan E tersebut ya. Kalau kalian hubungkan, ambil himpunan di E1 di E2, penggal garisnya mau apapun anggotanya itu pasti berada di luar himpunan E ya. Betul. Makanya E-nya tidak terhubung. E1 terhubung, E2 terhubung, tapi E1 gabung E2 tidak terhubung gitu ya. Soalnya apa? Kalau kalian ambil satu titik di E1, satu titik di E2, kalau dihubungkan pasti penghubungnya atau penggal garisnya berada di luar himpunan E gitu ya. Contoh yang ke I, nah himpunan E dengan gambar daerah sebagai berikut ya, merupakan himpunan terhubung jelas ya, dan terbuka. Terbuka apa? Batasnya titik-titik garis patah-patah ya. Itu terhubung dan terbuka. Terhubung dan terbuka itu apa? Disebutnya domain. Kalau misal daerahnya batasnya itu garis penuh berarti tertutup ya. Kalau tertutup ya berarti bukan domain ya.
Nah, kalau di sini kebetulan gambarnya batasnya itu putus-putus ya, berarti terbuka, dan jelas ini adalah terhubung, himpunan terhubung. Ya, gitu. Jadi, himpunan ini, gambarnya seperti ini adalah domain. Lalu contoh C. Nah, ini misal diberikan himpunan A, ya. Itu adalah angka Z dengan syarat modulusnya Z kurang dari 2. Ini berarti apa? Lingkaran pusat 0,0, jari-jari 2 ya. Daerahnya apa? Di dalam ya untuk yang A ya. Ini ya, daerah A ya. Kalian nanti bisa jabarkan sendiri ya kalau modulus Z kurang dari 2. Ya, itu adalah daerah di dalam lingkaran pusat 0,0, jari-jari 2 ya. Yang diarsir itu yang bagian dalam ya. Lalu B itu apa? Modulusnya Z lebih dari 3. Berarti gambarnya akan seperti apa? Kayak gini ya. Patah putus-putus ya garisnya karena nggak ada sama dengannya, dan lebih dari 3. Berarti di luar lingkaran pusat 0,0, jari-jari 3. Oke? Nah, lalu di sini ada himpunan C. C itu gabungan A, gabung B. Ya udah tinggal digabungin aja itu ya. Dapatnya gambarnya akan seperti itu. Apakah dia terhubung? Apakah dia terbuka? Kalau terbuka, yang penting apa? Kalau terbuka putus-putus ya batas-batasnya. Nah, apakah dia terbatas? Jelas ya, C-nya tidak terbatas. Kalian bisa lihat di himpunan B itu kan daerah di luar lingkaran, kan itu tidak terbatas ya, nggak ada batasnya. Kalau himpunan A terbatas, tapi himpunan B tidak terbatas. Gabungannya berarti tidak terbatas. Jadi C tidak terbatas. Apakah C terhubung? Nah, kalian lihat. Kalau kalian ambil titik di A, ambil titik di C, kan pasti akan melewati daerah itu. Daerah di antara dua lingkaran itu kan. Nah, daerah di antara dua lingkaran itu yang nggak diharsir itu kan bukan daerah C. Ya, berarti penggal garisnya tidak berada di dalam himpunan C. Berarti dia tidak terhubung. Terbuka, jelas terbuka ya. Itu kan batas-batasnya putus-putus. Gitu. Kalau misal A-nya ada sama dengannya, yaitu berarti tertutup gitu ya. Nah, lalu semua titik pada X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 ya. 4 atau 2 kuadrat ya, dan titik-titik X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 atau sama dengan 3 kuadrat ya. Yang satu itu batasnya A, yang batasnya itu adalah apa? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Lalu yang batasnya B, himpunan B adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Itu merupakan titik-titik batas dari C ya. Jadi lingkarannya A dan lingkarannya B itu titik-titik batasnya. Gitu. Oke. Lalu contoh K. Nah, kalau sekarang ini D adalah himpunan Z dengan syarat modulusnya Z lebih dari 2 dan kurang dari 3. Jadi kalau tadi daerahnya di dalam lingkaran dan di luar lingkaran ya. Nah, kalau sekarang di antaranya ya. Jadi gini, kalian gambar dua lingkaran ya. Yang lingkaran di dalam itu jari-jarinya 2, di situ tidak saya tuliskan ya, tapi itu ilustrasi aja, itu jari-jarinya 2. Ya kan? Itu kan kalau dipecah apa? Modulus Z kurang dari 3, ya kan? Berarti daerahnya di dalam lingkaran putus-putus. Jari-jarinya 3, lalu Z lebih dari 2, ya kan? Itu kan modulus modulus Z lebih dari 2 itu kan berarti daerah di luar lingkaran yang jari-jarinya 2. Berarti kan yang memenuhi keduanya itu yang berada di antara kedua lingkaran itu. Ya.
Itu adalah daerahnya yang diasir. Diperoleh terbuka, jelas terbuka ya, itu kan putus-putus dua-duanya ya. Terbatas, jelas terbatas ya. Ini kan daerahnya terbatas. Kalian bisa ambil di sini berarti M-nya 3 ya kalau mau yang terbatas. Pokoknya yang lebih dari 3. Bisa 3, bisa M-nya bisa 4. Kan terbatas. Terhubung, jelas terhubung ya. Kalau kalian ambil 2 titik, itu pasti bisa dihubungkan dengan penggal garis. Jadi nggak melulu garis satu garis lurus, tapi penggal garis patah-patah gitu. Itu pasti bisa dihubungkan. Ya. Jadi dia pasti terhubung. Terbuka dan terhubung, kalau ditanya lagi, ditambahin lagi, berarti D-nya domain. Gitu ya. Nah, ini ada latihan. Nomor 1, kalian disuruh menentukan akar 2 dari Z sama dengan 1 min I akar 3. Ya. Akar 2 ya, berarti nanti kita punya 2 akar. Nanti kalian gambarin ya. Gambarnya akan seperti apa. Akar 2 ya berarti segi 2. Segi 2 apa? Garis doang ya. Jadi nanti membentuk diameter lingkaran ya. Nanti coba digambarkan. Lalu 2, kalau ini disuruh menentukan penyelesaian persamaan Z3 min gitu, dalam kurung 4 akar 2 plus I 4 akar 2 sama dengan theta. Berarti sama aja disuruh nyari apa? Lihat contoh sebelumnya ya. Nah, lalu nomor 3, gambarlah dan tentukan daerah manakah yang domain. Ingat domain apa? Terbuka dan terhubung. Ini yang A, ini ya. Ingat cara gambarnya gimana? Ingat di penyajian ya. Penyajian cara geometri ya. Kalau kalian lupa cara menggambar. Nah, B seperti ini daerahnya, apakah dia domain? Silahkan tentukan. Nah, untuk pertemuan ketiga ini, saya rasa cukup sekian ya. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan saat kuliah. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.